Assalamualaikum kawan, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas kisah Abu Jahal sampai kematiannya. Abu Jahal adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal karena permusuhannya yang keras terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikut Islam pada masa awal-awal penyebaran agama ini di Mekah. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham dan ia berasal dari suku Quraisy yang sangat berpengaruh di Mekah. Latar belakang dan permusuhan dengan Islam kawan. Abu Jahal adalah seorang pemimpin yang sangat kuat dan dihormati dalam suku Quraisy. Ketika Nabi SAW mulai menyebarkan ajaran Islam, Abu Jahal menjadi salah satu musuh terbesar Nabi. Ia merasa bahwa ajaran Islam mengancam kedudukan sosial, ekonomi, dan religius yang telah lama dipegang oleh suku Quraisy. Abu Jahal menggunakan segala cara untuk menghalangi penyebaran Islam, termasuk penyiksaan fisik dan psikologis terhadap para pengikut Nabi kawan. Peristiwa-peristiwa penting. Penganiayaan terhadap muslim awal. Abu Jahal dikenal karena penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum muslim awal. Ia merupakan salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras dalam menentang penyebaran agama Islam di Mekah. Dengan kekuasaannya, Abu Jahal seringkali menggunakan metode kekerasan untuk menekan dan mengintimidasi mereka yang memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang memeluk agama Islam meskipun menghadapi risiko besar. Bilal bin Rabah mengalami siksaan yang sangat kejam karena keimanannya. Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy lainnya tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk membuat Bilal meninggalkan keyakinannya, termasuk dengan cara menyiksanya di bawah terik matahari dan menindih tubuhnya dengan batu besar. Kekejaman yang dialami oleh Bilal bin Rabah menunjukkan betapa beratnya ujian yang harus dihadapi oleh kaum muslim awal. Meskipun demikian, keteguhan iman Bilal bin Rabah tetap tidak goyah, dan ia menjadi salah satu simbol keberanian dan keteguhan hati dalam sejarah Islam. Penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal justru semakin memperkuat tekad para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Pertemuan di Darun Nadwah. Abu Jahal seringkali memimpin pertemuan di Darun Nadwah, majelis suku Quraisy untuk merencanakan strategi melawan Nabi dan para pengikutnya. Darun Nadwah merupakan pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi suku Quraisy, tempat para pemimpin suku berkumpul untuk membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi komunitas mereka. Dalam forum inilah Abu Jahal memainkan peran sentral dalam menyusun rencana dan kebijakan untuk menghalangi penyebaran Islam. Sebagai seseorang yang berpengaruh dan memiliki kedudukan tinggi di antara para pemimpin Quraisy, Abu Jahal menggunakan kekuasaannya untuk menggalang dukungan dan merencanakan berbagai tindakan represif terhadap kaum muslimin. Pertemuan-pertemuan di Darun Nadwah seringkali diwarnai oleh diskusi sengit mengenai cara-cara terbaik untuk menekan dan menghentikan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dari sanksi sosial hingga perencanaan pembunuhan. Berbagai strategi keji dipertimbangkan dalam upaya untuk menjaga dominasi agama dan tradisi yang telah lama dipegang oleh suku Quraisy. Namun, meskipun berbagai rencana dan strategi telah dirancang dengan matang, kekuatan dan semangat juang kaum muslimin tetap tidak bisa dipadamkan. Pertemuan-pertemuan di Darun Nadwah yang dipimpin oleh Abu Jahal justru menjadi saksi keteguhan hati dan tekad yang kuat dari para pengikut Nabi Muhammad SAW. Upaya keras yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pemimpin Quraisy lainnya pada akhirnya gagal menghentikan penyebaran Islam yang terus berkembang dengan semakin kuat. Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Terjadi pada 2 Hijriah alias 624 Masehi. Pertempuran ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan pertempuran terbesar pertama antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW dan pasukan Quraisy dari Mekah. Signifikansi Perang Badar tidak hanya terletak pada kemenangan militer, tetapi juga pada dampaknya terhadap moral dan kepercayaan diri komunitas muslim yang masih ada. Dalam pertempuran ini, Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy dengan tujuan untuk menghancurkan kaum muslimin dan menghentikan penyebaran Islam yang semakin meluas. Dengan kekuatan pasukan yang lebih besar dan perlengkapan yang lebih baik, Quraisy merasa yakin akan kemenangan mereka. Abu Jahal sendiri sangat vokal dalam mengekspresikan kebenciannya terhadap Nabi SAW dan para pengikutnya, serta bertekad untuk mengakhiri apa yang ia anggap sebagai ancaman terhadap tradisi dan kekuasaan suku Quraisy. Namun,
Meskipun berada dalam posisi yang lebih lemah secara jumlah dan peralatan, kaum muslim berhasil mengalahkan pasukan Quraisy dalam pertempuran ini. Kemenangan di Perang Badar memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi kaum muslim dan memperkuat keyakinan mereka bahwa Allah bersama mereka dalam perjuangan ini. Kematian Abu Jahal. Abu Jahal tewas dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berhasil meraih kemenangan besar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Menurut berbagai riwayat, kematian Abu Jahal terjadi setelah ia terluka parah dalam pertempuran. Dua pemuda muslim, Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, berhasil melukai Abu Jahal. Setelah itu, Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, menemukan Abu Jahal yang terluka parah di medan perang. Abdullah bin Mas'ud kemudian menghabisi nyawanya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW sebagai bukti kematiannya. Kematian Abu Jahal dalam Perang Badar menandai salah satu kemenangan besar bagi kaum muslim dan merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Dengan tewasnya salah satu musuh terbesar Nabi, kaum muslim mendapatkan dorongan moral yang besar dan meningkatkan keyakinan mereka dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Peristiwa kematian Abu Jahal juga menunjukkan bahwa meskipun ada perlawanan keras dari pihak-pihak yang menentang, kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menang. Berikut ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Jahal tersebut. Kisah Abu Jahal mengandung banyak hikmah yang bisa dijadikan pelajaran bagi umat Islam dan manusia pada umumnya. Berikut adalah 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, kawan. Pertama, kehadiran kebenaran dan kebatilan akan selalu menguji. Kisah Abu Jahal mengajarkan bahwa kebenaran dan kebatilan akan selalu ada dan saling berhadapan. Kehadiran Abu Jahal sebagai salah satu musuh terbesar Islam menunjukkan bahwa dalam setiap perjuangan untuk menegakkan kebenaran akan ada pihak-pihak yang menentang dengan keras. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu siap menghadapi tantangan dan ujian dalam mempertahankan keyakinan dan prinsip yang benar, kawan. Sebagaimana kaum muslim awal yang tetap teguh meskipun dihadapkan pada berbagai ancaman dan siksaan, kita juga harus memiliki keteguhan hati dalam menghadapi rintangan dalam kehidupan, kawan. Yang kedua, kekuatan iman mengalahkan segala bentuk penindasan. Kisah Abu Jahal dan penganiayaan terhadap kaum muslim awal seperti Bilal bin Rabah menunjukkan bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan segala bentuk penindasan dan kekejaman. Meskipun Abu Jahal memiliki kekuasaan dan menggunakan kekerasan untuk menekan kaum muslim, keteguhan iman dan keberanian mereka tidak goyah sama sekali. Ini mengajarkan kita bahwa keimanan yang kuat dan keyakinan yang teguh dan selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan tekanan, serta bahwa keadilan pada akhirnya akan menang, kawan. 3. Arti penting keadilan dan kemenangan kebenaran. Kisah kematian Abu Jahal dalam Perang Badar menunjukkan pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan menang. Meskipun Abu Jahal berusaha keras untuk menghancurkan Islam dan pengikutnya, takdir menunjukkan bahwa kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran yang didukung oleh keimanan dan perjuangan yang tulus. Ini menjadi pengingat kita bahwa meskipun kejahatan dan ketidakadilan mungkin tampak menang untuk sementara waktu, namun pada akhirnya keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Hal ini juga mengajarkan pentingnya terus berjuang dan bersabar dalam menegakkan kebenaran, karena hasil akhir selalu berada di tangan Allah. Wallahu a'lam.